Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu terakhir bulan Desember, bahkan minggu terakhir bulan tahun 2025 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur atas segala pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu sepanjang tahun ini. Begitu banyak berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh. Engkau urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Yesua pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohim ada bersamamu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Ditegaskan di sini bahwa Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, tahun 2025 ini tinggal 3 hari lagi, kan kita akan memasuki tahun 2026. Mungkin banyak di antara saudara berpikir, gimana ya tahun depan? Gimana ya tahun ini juga masih banyak persoalan, masalahku belum beres. Kira-kira tahun depan apakah bisa beres atau tidak? Itu pertanyaan yang wajar kalau engkau belum hidup di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi jika engkau sudah hidup dalam Yeshua HaMashiach, engkau berkata, ada Bapa di surga yang memberikan pertolongan kepadaku. Hari ini saya berikan temanya, Yeshua Immanuel bagi kita. Sekali lagi, Yeshua Immanuel bagi kita. Immanuel itu artinya Elohim beserta kita. Berapa lama setiap saat tahun ini kita lewati, tahun yang akan datang pun kita lewati, karena ada Bapa di surga yang selalu menyertai kita. Itu yang perlu kita pegang dengan baik-baik. Kehadiran saudara kita, famili kita, teman atau sahabat kita, ada batas waktu, ada batas kemampuan, tetapi Bapa kita di surga tidak terbatas kuasanya, karena Bapa kita itu adalah Esa, bahwa tidak bisa diukur besarnya, tingginya. Dia ada di surga, dia ada di bumi, dulu, sekarang, sampai selamanya dia tetap sama. Tahun boleh berubah, zaman berubah, tetapi kuasa Yahweh itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka ditegaskan tadi bahwa Yahweh Elohim ada bersamamu di segala tempat, kemanapun engkau pergi. Begitu kita mau meninggalkan tahun 2025 ini, jangan engkau khawatir gimana ya tahun depan. Bapa di surga pasti menjaga engkau, melindungi engkau. Maka yang harus engkau kerjakan supaya Yeshua itu Immanuel bagimu, pertama-tama engkau harus bergaul erat dengan Yahweh setiap hari. Kita ingat bagaimana Henokh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Henokh bergaul dengan Yahweh selama 300 tahun. Dan dia usianya 360 tahun, dan setelah itu dia terangkat ke surga.
Karena apa? Dia bergaul erat dengan Yahweh setiap hari. Maka untuk menghadapi tahun 2026, gunakanlah banyak waktumu bergaul bersekutu dengan Yahweh itu melalui doa dan penyembahan supaya engkau bisa melewati segala tantangan rintangan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat membaca dan merenungkan firman Yahweh. Tadi di dalam Yosua tadi udah jelas dikatakan, kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Jadi tahun 2025 ini kurang baca Alkitab. Tahun 2026 tekunlah membaca Alkitab tiap hari, merenungkannya dan melakukannya. Pegang teguh firman itu, maka engkau selalu disertai oleh Yahweh itu, karena Dia adalah Immanuel bagi kita. Yang berikutnya, kita harus selalu diurapi Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi supaya dia terus Immanuel bagi kita, biarlah dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Jangan hanya pada saat hari Minggu sedang ibadah 2 jam engkau merasa hadirat Roh Kudus, tetapi menghadapi tahun 2026, engkau harus banyak doa dan penyembahan, rasakan hadirat daripada Roh Kudus itu setiap saat, dimanapun engkau berada, apapun yang kau hadapi, karena Roh Kudus itu adalah penolong yang sejati. Roh Kudus itu memerdekakan engkau. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, bahwa Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yang berikutnya, kita harus selalu mengandalkan Yahweh setiap saat. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan yang menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi dalam situasi akhir zaman ini, teruslah mengandalkan Yahweh, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena di ayat ini juga dikatakan di ayat yang kelima, ayat 6, beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya, kekuatannya sendiri, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Sebab dia akan menjadi seperti belukar di padang pasir, dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, namun dia akan hidup tempat-tempat kering, padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi menghadapi tahun yang akan datang, engkau pilih selalu mengandalkan Yahweh tadi. Karena orang yang mengandalkan Yahweh pasti diberkati, dipelihara oleh Bapa di surga. Berikutnya, kita harus selalu melakukan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam Amsal pasal 10 ayat 3 yang berbunyi demikian, Yahweh tidak akan membiarkan jiwa orang benar menjadi lapar, tetapi dia menolak keinginan orang fasik.
Apa yang harus kita kerjakan, selalu kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Begitu juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani, di dalam Matius 26 ayat 39 sampai 44, dikatakan, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Itu sampai diulang 3 kali. Maka tahun yang akan datang, 2026, belajarlah engkau selalu mengandalkan kuasa Yahweh itu. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Bapa mau, bukan apa yang maunya dirimu lakukan, bukan apa yang orang mau lakukan, bukan apa maunya iblis yang kau lakukan. Jangan seperti Hawa disuruh makan buah pohon sama si ular itu dilakukan, harus yang kau menolak. Tahun 2025 ini ada banyak kegagalan yang mungkin yang kau lakukan, tapi jangan mengulangi lagi di tahun 2026. Karena apa? Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam kekudusan setiap saat. Di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 7 dengan berbunyi demikian. Dan kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Bapa kita itu kudus, maka kita juga harus kudus. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengambil alih seluruh hukuman dosa kita, dan Dia sudah membayar dengan lunas dengan tubuh dan darahnya, sehingga kita dikuduskan dan dibenarkan. Maka hiduplah dalam kekudusan setiap saat. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab telah tertulis, jadilah kudus karena aku adalah kudus. Ditegaskan kita harus kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, kapanpun Dia datang atau kapanpun kita meninggal, nggak perlu takut. Sebab apa? Orang yang hidup kudus dan benar dijamin pasti masuk surga. Maka hiduplah di dalam firman Yahweh itu, hidup dalam Yesus HaMashiach. Berikutnya, kita harus hidup di dalam setia mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan Matius 24 ayat 13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Keadaan dunia ke depan, pengikut-pengikut Yesus akan mengalami aniaya siksaan, tetapi supaya Yesus menyertai kita, Dia Immanuel bagi kita, kita harus tetap setia mengikut Dia, bahkan siap mati karena mengikut Dia. Oleh karena itu dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 yang berbunyi, dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi ketika kita setia mengikut Yesus HaMashiach seperti Stefanus, ketika diancam untuk dibunuh karena memberitakan Injil, dia tetap memberitakan Injil, dilempari dia batu sampai mati, dia tetap setia. Siapkan dirimu menghadapi hal yang demikian. Ke depan pengikut-pengikut Yesus HaMashiach, mengikut Yahweh Elohim, akan mengalami banyak kesulitan, tantangan, rintangan. Tetapi engkau harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus, karena ada upah yang besar menantikan kita di surga, yaitu ketenangan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera.
Berikutnya, kita harus mempercayai Bapa kita sepenuhnya yang menjamin segala kebutuhan kita. Itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 33. Ya, begitu baiknya, bagusnya bunga bakung di ladang, dan dia betul-betul menjadi tanaman yang begitu baik, menghasilkan buah. Maka dia menghasilkan buah kalau Bapa di surga memelihara burung di udara, ya, bunga dipelihara, apalagi kita anak-anaknya pasti dipelihara. Jangan takut. Tetapi ditegaskan bahwa kita harus betul-betul meminta kepada Bapa kita di surga itu. Dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapat, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang meminta dia menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Atau siapakah manusia dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti malah dia memberikan batu kepadanya, dan jika dia meminta ikan malah dia memberikan ular kepadanya? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, Bapak kita itu tidak pernah tertidur, tidak pernah acuh sama kita anak-anaknya. Maka percayai Bapa di surga 24 jam setiap saat. Dia adalah Immanuel bagi kita. Artinya Elohim beserta kita. Apapun yang sedang kita hadapi, dia selalu menyertai kita. Berikutnya, kita harus berjaga-jaga setiap saat, yaitu menghadapi kedatangan daripada Tuhan Yesus, karena dia akan datang dengan tiba-tiba. Mari kita mulai belajar di dalam Matius 24 ayat yang ke 40 sampai dengan 44 yang berdemikian. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi supaya dia Immanuel bagi kita, berjaga-jaga setiap saat. Melalui apa? Doa dan penyembahan. Makin tingkatkan doa dan penyembahan menghadapi hari-hari yang akan datang, menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit dan semakin jahat. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Yahweh itu, maka dia pasti menolongmu. Berjaga-jaga setiap saat. Yang berikutnya, kita harus yakin sepenuhnya kepada Bapa di surga bahwa dia adalah Immanuel bagi kita. Kita tahu bahwa di dalam Matius pasal 1 ayat 23, ketika Yusuf mau meninggalkan Maria, malaikat berkata, "Jangan takut, karena yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Dia beri nama Yesua atau Immanuel, artinya Elohim beserta kita."
bahwa penyertaan Bapa kita di surga itu bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, tetapi selama-lamanya, karena Bapa kita itu Bapa yang kekal. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kapanpun zaman ini berakhir, jangan takut, kasih Bapa selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Immanuel bagi kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, maka tetaplah setia untuk bergaul erat dengan Yahweh ini. Biar dengan firman ini engkau semakin dikuatkan menghadapi hari-hari akan datang. Jangan khawatir, jangan bimbang, ada Bapa di surga yang selalu menyertai kita semua. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, penguat, penghibur bagi kita. Maka bersukacitalah menghadapi tahun yang akan datang, karena Bapa di surga adalah Immanuel bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur, Bapa kami yang sangat baik, yang begitu peduli kepada kami anak-anak-Mu, karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Kami pegang Bapa, kalau tahun ini Engkau sudah jagai pelihara hidup kami, maka tahun yang akan datang juga Engkau tetap memelihara, menjaga kami, bahkan memulihkan keadaan kami, terlebih rohani kami. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap punya keyakinan kepada Engkau sebagai Immanuel dalam hidup kami. Engkau berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Gereja-gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami, supaya tetap tenang dan damai. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.